Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar peristiwa yang sangat istimewa, yakni peristiwa Fathul Mekkah. Untuk mempelajarinya, yuk kita simak video bersama-sama. Perjanjian Hudaybiyah telah membuat kota Madinah dan Mekkah menjadi aman. Pada masa damai akibat perjanjian ini, banyak kaum kafir Quraisy yang memeluk agama Islam. Mereka tidak lagi khawatir diperangi oleh kaum kafir Quraisy. Tak berselang lama, sekitar 2 tahun berlalu, kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian tersebut. Mereka membantu kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang sudah memeluk agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kaum kafir Quraisy, namun kaum kafir Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertindak tegas dengan berangkat menuju Mekkah untuk mengamankan kota Mekkah dari kekuasaan kaum kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukannya untuk pergi ke Mekkah. Dalam waktu singkat, terkumpul para sahabat dengan jumlah 10.000 orang. Berita keberangkatan Rasulullah dengan para sahabatnya terdengar oleh kaum kafir Quraisy yang bersumber dari salah satu kaum muhajirin yang bernama Hatib bin Abu Balto'ah. Ia merasa simpati terhadap kota Mekkah sebagai kota kelahiran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Namun, ia juga merasa sayang terhadap saudara-saudaranya yang berada di Mekkah. Hal inilah yang membuatnya membocorkan berita kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berhasil memasuki kota Mekkah dengan aman, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pembenahan kota Mekkah. Dalam melakukan pembenahan di kota Mekkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap santun. Lihat sikap mulia Rasulullah Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang menjunjung tinggi perdamaian ini, penduduk Mekkah banyak yang bersimpati dan masuk ke Islam. Tidak terkecuali tokoh Quraisy yang selama ini memusuhinya, yang bernama Abu Sufyan. Suara takbir dan tahmid segera dikumandangkan hingga ke Ka'bah yang diikuti oleh Rasulullah dan para pengikutnya yang melakukan tawaf sebagai bentuk penghormatan pada tempat ibadah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal bin Abdul bin Rabah untuk mengumandangkan azan yang pertama kali. Peristiwa terbukanya kota Mekkah dengan aman dan damai membuat orang ribuan berbondong-bondong masuk Islam. Peristiwa ini pun dikisahkan dalam Al-Quran dan disebut sebagai Fathul Mekkah.